Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Semoga Tuhan menuntun kita menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tuhan itu penyelamat kehidupan kita. Dan karena firman Allah sudah berkata, akulah jalan dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Jadi dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai hidup kita. Dan saya mengucapkan selamat malam. Mungkin kita sudah lelah beraktivitas dari pagi sampai mungkin di sore jam 6-an ini, dan kiranya Tuhan akan terus memberkati kita. Dan sebelum kita istirahat, biarkan kita terus memperkatakan firman Allah, dan jangan lupa kalau kita tidur tetap menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, supaya dipsitnya Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa beri yang terbaik besok pagi, bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, kembali dalam berkat Allah. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat masih dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Kamu tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Haleluya. Jadi orang-orang yang tidak ada dalam Kristus, ia tidak tahan uji. Dan tema kita bukan tidak tahan uji, tapi saya mengatakan tahan uji. Dan berbahagialah Anda kalau tahan uji. Dan kalau kita mau melihat mobil yang terbaru, merek terbaru sekarang ini, keluaran baru, itu mereka harus mengalami proses pengujian. Apakah benturan atau ditabrakkan sekencang-kencangnya. Itu orang-orang yang spesial. Ya, apakah mobil itu tahan uji atau tidak? Dia melalui proses pengujian yang sangat panjang sampai pada akhirnya dilepas di pasar. Demikian iman kita, kata firman Allah. Kalau kita mau tahan uji, kita harus senantiasa berada dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita bahwa kalau kita mau bagaimana kita tahan, supaya kita tahan uji, kalau kita tidak pernah menguji diri kita sendiri. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Haleluya. Jadi saya tidak tahu apakah kita pernah menguji diri kita atau tidak. Satu contoh ketika orang yang melakukan hal yang jahat kepadamu, lalu dia minta tolong kepadamu, apakah engkau membalas dengan yang jahat atau dengan tidak? Tapi saya mau katakan, kalau engkau membalas dengan caci maki dengan caci maki, maka kamu tidak tahan uji. Kalau engkau tahan tidak melakukan hal yang jahat, justru kamu memberkati dengan kebaikan, berarti kamu tahan uji. Berarti kamu sudah mampu mengalahkan egomu, keinginan dagingmu, dan kepuasan hawa nafsumu. Dan kau telah mengalahkan itu untuk apa? Satu tujuan, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Karena engkau mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan dengan kejahatan, tapi Anda mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita pergumulkan setiap hari dalam hidup ini. Nah, jadi kalau kita mau tahan uji, kita harus melihat apakah kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh. Apakah kita semakin jauh kepada Tuhan? Semakin dekatkah kita kepada Tuhan, hari-hari pengiringan kita kepada Tuhan, atau semakin jauh? Atau semakin cintakah kita kepada Tuhan, atau semakin jauh? Ada banyak orang puluhan tahun sudah beriman kepada Tuhan, dikatakan dia beriman kepada Tuhan, tapi sejak 30 tahun dia bersama dengan Tuhan, di 31 tahun kemudian dia telah undur dari Tuhan.
Dia hanya bisa berkata, dahulu aku begini. Dahulu aku melayani Tuhan. Dahulu aku sangat excited melayani Tuhan. Dahulu aku. Tapi sekarang, ya namanya lah juga manusia. Tapi saya mau katakan kepada orang-orang yang seperti ini, ingatlah, kau tidak tahan uji. Kembali kepada Tuhan. Cintai Tuhan, cintai firman Allah, berdoa kepada Tuhan, serahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dekatkan diri, semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat. Hari demi hari kita dapat mengukur diri kita, menguji diri kita. Dan ketika kita dalam keadaan proses yang tenang, mungkin kita bisa dalam keadaan baik-baik. Saya sebenarnya, saya mau katakan begini, kalau mobil saya dipreti orang, ditabrak orang, tidak pernah saya mau minta ganti rugi. Karena apa? Dulu ada ini baru keluar dari showroom sedan yang sangat mahal, ya. Aduh, saya sudah nggak tahu bagaimana untuk bisa mengganti itu. Tetapi sang pemilik mengatakan, mana ada orang yang sengaja, dan perkataan itu melekat di dalam diri saya. Jadi kalau saya katakan begini, saya siap mengganti karena memang saya yang salah, karena namanya baru belajar. Mobilnya sudah jelek, menabrak mobil yang baru grace. Wah, itu tidak bisa saya pikirkan bagaimana. Tapi orang itu berkata tidak ada. Tetapi ingatlah, kalau kau menabrak seseorang supaya ya apa yang saya lakukan hari ini itu menjadi peringatan bagimu. Itu sebabnya kalau ada orang misalnya dia nabrak saya, ya sudah kau pulang. Tapi lain kali hati-hati. Tapi kalau dia sudah ngotot mau minta ganti rugi, nah itu yang saya marah. Sudah dia salah, lalu minta ganti rugi lagi. Seharusnya saya minta ganti rugi, tapi dia minta ganti rugi, ngotot lagi. Ya, apa kita tidak marah? Lalu kemudian saya katakan, daripada kita marah-marah di sini, ngotot-ngotot, ayo kita kantor polisi, supaya semua dalam keadaan baik. Karena apa? Ya, kemudian setelah saya mengatakan begitu, kau punya SIM enggak? Enggak. Kalau kamu enggak punya SIM, kenapa kamu jalan di jalan raya? Akhirnya sudah ke kantor polisi. Akhirnya dia enggak mau. Ya, kadang-kadang manusia seperti itu, sudah salah karena kita dianggap orang ini bisa dibohong-bohong ini. Kita mobilnya saja sudah apa, kita anggap aja kita yang benar, dia yang salah. Dikejar lagi kita. Aduh, kadang-kadang manusia ini, ya. Apakah kita mau melakukan hal yang jahat atau memaki-maki dia atau apa? Kita memang marah kepada dia dengan sikapnya yang seperti itu. Tapi bukan memaki-maki, bukan apa. Sudahlah, kamu kan motor kamu tidak salah berapa. Mobil saya ini brake-nya luar biasa. Pintu tidak bisa dibuka. Tapi saya tidak perlu minta ganti rugi sama kamu. Saya sudah mengalami bagaimana orang yang mobil baru pas lagi tengahnya itu, ujung dari samping itu luar biasa itu. Tapi dia tidak pernah mau apa. Dia kemudian dibawa ke bengkelnya, dan kemudian ya diperbaiki dan saya dibebaskan. Itu bagi saya perbuatan yang tidak pernah saya lupakan, karena dia bukanlah orang percaya. Dia bukan orang percaya karena saya tahu persis dia. Tapi saya mau katakan, kadang-kala orang percaya lebih sadis dari orang yang tidak percaya. Maki-makinya, apanya dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, jangan lakukan itu. Yang kedua katanya, miliki kesadaran pertumbuhan di hadapan hadirat Kristus. Jadi kalau kita, artinya begini,
kita memiliki hubungan yang intim dan semakin intim, semakin intim, semakin intim, semakin akrab, semakin baik hubungan kita dengan Yesus yang membawa dampak pengaruh di mana kita dapat mengalirkan kuasa dan kasih-Nya melalui perbuatan nyata. Ketika orang kerasukan setan dalam nama Yesus, kita tumpahkan tangan atas mereka. Yakin dan percaya setan itu akan keluar. Dan saya belum pernah gagal mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi hubungan kita dengan Tuhan harus semakin akrab. Berapa sering Anda datang di malam hari kepada Tuhan? Berapa sering Anda datang pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan? Berapa sering Anda datang di waktu hendak tidur siang Anda mungkin datang kepada Tuhan? Atau setelah tidur siang Anda datang kepada Tuhan? Atau di tengah malam datang kepada Tuhan? Apakah itu pekerjaan yang membosankan bagi Anda? Atau pekerjaan yang membuat Anda bergairah? Dan kalau Anda mau tahan uji, tidak ada jalan lain. Kita harus semakin dekat dan semakin dekat kepada kuasa-Nya, kepada Dia. Dan kita harus memiliki Dia dan membiarkan Dia menguasai hati, pikiran kita, hidup kita, seluruh hidup kita ini di dalam terang daripada firman-Nya. Haleluya. Yang terakhir kata firman Allah, orang yang tahan uji itu kita memiliki atau hidup dalam kuasa Allah. Haleluya. Jadi kita memiliki kuasa Allah atau kita hidup dalam kuasa Allah. Jadi kita hidup dalam kuasa Allah dan sekaligus kita memiliki kuasa itu untuk kita bagikan. Artinya pertumbuhan iman kita closer and closer and closer and closer to Him, to God, to Holy Spirit, to Jesus, to the words of the Lord. Semakin dekat, bertumbuh semakin dekat kepada Dia, kepada firman, kepada Roh Kudus, kepada Yesus. Dan membiarkan Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan atas kehidupan kita dan sebagai pemimpin. Dan dengan kuasa itu juga kita mengalahkan si iblis. Iblis menggoda, iblis mendustai kita, iblis menipu kita. Wah, kalau kita tidak hidup di dalam kuasanya, kita tidak akan pernah tahan uji. Kita akan digilas, kita akan dihancurkan, kita akan dibawa dalam pengaruhnya. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh kuasanya kita senantiasa mampu mengalahkan kuasa setan, mampu mengalahkan kuasa jahat itu selama kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berada dalam hidup kita, itu kuncinya. Yesus ada dalam hidup kita, kata firman Allah, kita menjadi tahan uji. Tapi kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak tahan uji. Bagaimanapun hebatnya kita, kokohnya kita, dasarnya tubuh kita, kebalnya hidup kita, tapi engkau tidak akan pernah bisa dapat melawan setan. Tapi bila Yesus tinggal berdiam dalam dirimu, kau dapat melakukan segala perkara di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dasar senantiasa menyatakan kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dengan kekuatan kami tidak bisa tahan uji. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan Yesus ada dalam hidup kami mampu hidup dalam kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi yang sakit dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit keluar. Dan oleh firman daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan Bapa di surga menolong kami untuk mereka-mereka yang mengalami masalah, kesulitan dalam hidup mereka. Datang kepada mereka, tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi mereka. Sama seperti Engkau menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dalam kuasa genggaman si raja, tetapi mereka bisa lepas baik dari dapur api, baik dari genggaman singa. Oleh karena Tuhan menyertai dan Engkau melepaskan mereka. Kami tahu pelepas sejati kami adalah Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau juga akan melepaskan mereka-mereka yang mengalami persoalan yang mungkin mereka sedang alami hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala berkat Allah. Dan kalau kita mau tidur jangan lupa ya untuk membaca firman Allah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan,
Tuhan memberkati kita semua. Mantap, mantap, mantap. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.